terkait PGN Patriot Garuda Nusantara dengan Laskar Sakera tadi itu menurut saya timbul daripada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nusantara, terutama pemerintah, terus PBNU, MUI, Muhammadiyah mungkin itu tidak bereaksi apa-apa. Artinya tidak memberi jalan tengah. Kalau seandainya polemik nasab ini muncul dari dulu terus ditengahi oleh pemimpin-pemimpin kita, khususnya PBNU, kemudian pemerintah ikut bergerak, maka tidak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dan berdiskusi tentunya dengan masalah polemik nasab yang sampai saat ini saya kira makin runyem. Mbah Idwam, kemarin Gus Nuril mengatakan dengan PGN-nya agar agar 7 menteri itu ikut andil dalam polemik nasab yang sudah lama ini belum selesai, dan apabila tidak, PGN akan melakukan sweeping terhadap para habaib yang ada di Indonesia. Kemudian ternyata komentar Gus Nuril ini diangkat oleh Gus Fuad, kemudian direspon oleh Habib Bahar bin Smith. Siapapun yang menyweeping habaib akan kalimatnya sangat ngeri. Kemudian disambut lagi oleh Laskar Sakera itu dari Madura kalau tidak salah, yang menggunakan senjata tajam dalam dalam deklarasinya akan mengawal para habaib. Di mana ini semua merupakan respon dari muhibbin habaib atas apa yang telah disampaikan oleh PGN Gus Nuril dan yang nge-up yakni Gus Fuad Pleret. Nah, tentunya dari kedua belah pihak ya, yang sekarang mendukung basisnya Kiai Imad ataupun yang mendukung habaib, kan banyak yang bertanya-tanya tentunya kenapa kok sampai seperti ini. Nah, ini menurut Mbah Idwam sendiri bagaimana ini Mbah Idwam, menurut kacamata panjenengan, kalimat sweeping yang disampaikan oleh PGN kemudian disambut dengan kasar pula oleh Habib Bahar, bahkan munculnya Laskar Sakera dari Madura. Kalau menurut saya, ini saya dasari dulu ini Mbak Idwam ya, kalau memang harus merespon dari siapa orang-orang yang tidak percaya habaib sebagai dzurriyyatun Nabi, berharap betul saya kira yang lebih tepat adalah menunjukkan akhlakul karimah, karena dulu mereka itu sudah menunjukkan kekerasan, bagaimana sekarang mampu merubahnya menjadi sesuatu kelembutan sehingga kita ini makin adem. Kok ternyata malah disambut dengan panas juga ini Mbak Idwam. Akhlaknya Rasulullah di mana ini yang seharusnya timbul atau muncul dari orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyatun Nabi itu Mbak Idwam? Gimana Mbak Idwam ini menurut panjenengan Mbak Idwam? Monggo Mbak Idwam, mungkin agak kesini biar agak kenceng suaranya Mbah. Monggo Mbak Idwam. Mbah Idwam Al-Curuti, Sahibul Fadilah wal Karamah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait PGN Patriot Garuda Nusantara dengan Laskar Sakera tadi itu menurut saya timbul daripada tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nusantara, terutama pemerintah, terus PBNU,
MUI, Muhammadiyah mungkin itu tidak bereaksi apa-apa. Artinya tidak memberi jalan tengah. Kalau seandainya polemik nasab ini muncul dari dulu terus ditengahi oleh pemimpin-pemimpin kita, khususnya PBNU, kemudian pemerintah ikut bergerak, maka tidak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Karena arus perlawanan terhadap habaib ini tidak bisa dikesampingkan, dalam artian tidak bisa dianggap remeh. Arus perlawanan terhadap Pak Alwi ini tidak bisa dianggap remeh. Dan ini bukan satu orang atau segelintir orang, ini sudah kemarahan para dzurriyyah Wali Songo terutama dzurriyyah Wali Songo. Iya. Ditambah lagi mungkin gini ya, mohon maaf ini Mbah, saya potong Mbah. Orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Imad ataupun sekarang berontak terhadap dzurriyyah Rasul, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi yang dipakai oleh habaib ini kan banyak anunya kan, latar belakangnya kan. Ada yang memang murni penelitian, atau mungkin ada yang dulunya CS saja ataupun biasa-biasa saja sama habaib, atau bahkan ada yang dekat sama habaib kemudian sekarang berbalik. Ada juga bahkan orang yang apa namanya ya, yang seperti saya lah, seperti saya santri, kemudian apa namanya melihat fenomena ini kemudian ikut mendengarkan dari kedua belah pihak, kemudian condongnya ke Kiai Imad. Kemudian juga ada yang mungkin dendam gitu Mbah sama sebagian oknum habaib yang telah apa namanya ya melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun menzalimi orang-orang ini, sehingga ketika polemik ini muncul otomatis langsung menyerang habaib dengan frontal. Mungkin kan banyak juga yang seperti itu Mbak Idham. Iya. Lanjutkan Mbak Idham. Makanya itu saya tadi menyampaikan, andaikan tokoh-tokoh kita itu dari kemarin awal-awal polemik nasab ini muncul menjadi penengah, dalam hal ini menjadi orang tua, maka saya kira pertentangan ini tidak sepanas ini. Itu yang saya harapkan. Saya hanya bisa berharap ya, bukan berkomentar ini. Saya berharap jangan sampai kita itu antar anak bangsa itu sampai bentrok secara fisik. Itu jangan sampai. Kalau dalam kajian ilmiah itu tidak apa-apa, tapi kalau secara fisik jangan sampai. Tapi itu memungkinkan juga, polemik nasab ini itu memungkinkan juga bentrok secara fisik. Maka pemerintah, PBNU, MUI, Muhammadiyah itu menurut saya harus menjadi penengah. Ini jangan dikira remeh ya, permasalahan kecil, apalagi permasalahan sepele yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasul, orang-orang goblok. Jangan berstatement seperti itu. Ini arus perlawanan terhadap Baklawi tidak bisa dihentikan. Iya. Maka tokoh masyarakat, pemerintah harus bisa menjadi penengah. Soalnya juga dari kemarin kan banyak juga kita mengikuti kalau para ulama ya, khususnya yang mendukung habaib ini kan juga banyak yang frontal. Mohon maaf, seperti kemarin ketua PPNU sendiri mengatakan goblok, ya kan. Terus kemudian lagi yang kemarin kita angkat itu loh Buya Muhammad Muhyiddin mengatakan kiai-kiai yang mendukung Kiai Imad adalah setan-setan yang bersopan, iblis yang bersorban. Itu kan mungkin yang memancing kemarahan orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Imad, sehingga direspon dengan PGN ngerespon. Kemudian karena PGN ngerespon dengan kalimatnya seperti itu, kemudian Laskar Sakera juga ngerespon. Nah makanya pemerintah ya Mbak Idham yang seharusnya andil, ataupun mungkin PBNU-nya sebagai orang tua. Kemudian apalagi Mbak Idham? Masalahnya ini kan juga sudah sangat apa ya, runyam. Kemarin juga sempat ini kan Gus Rumel Abbas itu kan, Gus Rumel Abbas dikabarkan beliau itu bertanya kepada salah seorang tokoh Mufti Yaman kan tentang keabsahan nasab Alwi. Ternyata dijawab tidak, dan itu chattingannya Gus Rumel sama Mufti Yaman tersebut diangkat, di posting di Facebooknya Mufti Yaman tersebut.
Nah ini kemudian Gus Rumel mengatakan, dan kalimatnya saya kira juga sudah tidak seperti biasanya Gus Rumel dengan nada yang tinggi begitu, mengatakan bahwa akun tersebut palsu, Mbak Idwam. Akunnya palsu kayak katanya Gus Rumel seperti itu, dan Gus Rumel tidak melakukan chatting ataupun inbox ke Mufti Yaman tersebut. Tetapi kalau saya lihat itu apa, akun Mufti Yaman itu kan halaman fanpage itu pengikutnya sudah 13.000, Mbak Idwam. Kalau misalkan palsu, saya kira sangat kesulitan untuk mencapai follower sampai 13.000. Nah, itu berarti kan saya kira enggak palsu itu akun beneran. Kemudian juga ada yang mengatakan kok Mufti Yaman Facebookan karena beliau itu aktif banget menjawab komentar komentator di fanpage-nya beliau. Kan mungkin saja itu bukan beliaunya atau mungkin anak buahnya atau mungkin beliau sendiri, kan juga enggak masalah. Saya kira ada seorang profesor, ada seorang mufti yang kemudian aktif di media sosial. Dokter Sugeng sendiri kan anggota BRIN kan, tapi sangat aktif di media sosial. Nah, ini gimana Mbak Bam? Menurut panjenengan terkait dengan Gus Rumel yang menanyakan keabsahan nasabah alwi kepada Mufti Yaman, kemudian dijawab, bahkan jawabannya itu diposting di media, dan sekarang juga banyak yang tahu kalau Mufti Yaman tersebut mengatakan bahwa Pak Alwi laisu min Ali Hashim, tidak termasuk zuriyahnya Kanjeng Nabi, Bani Hashim apalagi Kanjeng Nabi, dan itu diposting beserta dengan chattingannya Gus Rumel Abbas. Gimana Mbak Idwam? Menurut panjenengan itu apa ada kemungkinan nggak Gus Rumel Abbas itu memang menginbox ataupun menanyakan secara langsung kepada Mufti Yaman tersebut? Kemungkinan ini menurut saya itu memang benar-benar Gus Rumel itu menanyakan langsung. Itu kemungkinan. Menurut saya. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Padahal Gus Rumel sendiri mengatakan tidak, saya tidak seperti itu. Karena sekarang kok tiba-tiba Mufti Yaman tersebut kok menjawab bikin postingan seperti itu tanpa adanya sebab ya? Sebab kan nggak mungkin menurut saya. Terus Mufti Yaman itu apa kenal dengan Rumel Abbas? Iya kan, logikanya kan seperti itu. Mungkin tuduhan dari Gus Rumel itu ada seseorang yang sengaja memang membuat akun dengan mengatasnamakan Mufti Yaman tersebut, kemudian membuat akun atas nama Gus Rumel, kemudian akun tersebut menchatting ataupun menginfo kepada Mufti Yaman yang palsu itu, kemudian diposting. Nah itu ya ribet banget ya. Iya, ya menurut saya ya enggak lah. Menurut saya memang Gus Rumel itu memang bertanya memang ke Mufti Yaman tersebut menurut saya. Berarti kalau memang Gus Rumel menanyakan langsung ke Mufti Yaman, dia bohong dong di media kalau ternyata bener-beneran Mbak. Iya. Itu menurut saya. Ya oke, memang kalau menurut saya juga selain memang karena kita mendukung Kiai Imad, seandainya ada orang yang secara sengaja memalsukan akunnya Mufti Yaman, kemudian membuat akun palsu atas nama Gus Rumel Abbas, kemudian chatting dan dijawab, kemudian apalagi diposting di akunnya Mufti Yaman tersebut, saya kira sangat ribet dan istilahnya ya, akunnya itu sudah besar dan dibikin dari tahun 2012, fanpage-nya itu saya lihat itu 2022. Berarti kan sebelum polemik ini muncul, fanpage-nya Mufti Yaman dibikin tahun 2022 dengan follower 13.000. Kalau mau bikin seperti itu kan sangat-sangat susah. Dan di sana juga menggunakan kalimat-kalimat yang yang saya kira ya menggambarkan seorang mufti betul. Bahkan di akunnya Gus Rumel sendiri kayaknya Mufti Yaman juga membalas bahwa bukan hanya sekarang saya mengatakan kalau nasabnya Pak Alwi itu laisumin dzurriyyatin Nabi, bahkan video-video saya banyak, silahkan dilihat di khutbah-khutbah saya banyak sampai seperti itu. Nah itu yang menjadikan saya semakin yakin kalau akun tersebut asli dan berarti Gus Rumel bohong. Nah itu Mbak. Terus kemudian gini Mbak, ke masalah yang pertama Mbak, ini Laskar Sakera ya juga menyebutkan agar selain merespon Gus Fuad dalam hal ini yang
respon dari PGN ya, Patriot Garuda Nusantara, merespon agar orang-orang yang mendekengi atau membayar ataupun apa menjadi bos dari Kiai Imad itu segera berhenti, Mbak. Berarti menuduh kita itu bergerak karena ada yang bayarin gitu, Mbak Idham. Kalau menurut saya ada indikasi kalau mereka itu biasanya itu bergerak karena dibayar gitu, Mbak. Bagaimana Mbak Idham? Mau Mbak Idham? Komentarnya ini belum pedes dengan saya tunggu ini komentar yang pedes-pedes. Yang jelas kita itu bukan bayaran. Ya, itu. Karena kalau bayaran nggak mungkin saya ngonten itu cuma dikasih rokok jarum coklat begini. Rokoknya jarum coklat. Ini juga punya tukang syuting kok, yang punya kamera itu. Yang jelas kita berbicara itu karena apa? Karena demi bangsa kita. Ya. Karena menurut kami itu bangsa kita itu sejarahnya sudah diacak-acak. Ya. Dan situs-situs sejarah terutama makam juga sudah diacak-acak. Maka kami sebagai putra-putri penerus bangsa, maka kami berkewajiban membela leluhur kami. Itu bukan karena bayaran, bukan. Kalau memang karena bayaran, mau dicek lah berapa bayaran kami. Kalaupun ada yang membayar, maka harganya ya mahal sekali. Ratusan triliun lebih gitu harusnya ya, karena demi bangsa, demi anak cucu kita. Bayarannya bisa untuk nyari utangnya Indonesia itu ya. Iya. Atau mungkin menutup kemarin utangnya siapa suaminya Dewi Sandra itu. Iya. Itu. Oke, baik, Bang. Ternilai perjuangan ini itu tak ternilai. Tidak ada yang bisa membayar kami. Ya, itu. Yang jelas bukan bayaran. Bukan bayaran. Kemudian kemarin juga saya sempat bikin video itu, Mbak Idham, melihat ada seorang Habib ya yang mengatakan bahwa Jawa itu bintu Tarim, kemudian Indonesia itu miliknya Tarim Yaman. Menurut saya kok sampai kayak gini loh, Indonesia diklaim sebagai bintu Tarim, sebagai milik Tarim Yaman, dan beliau itu di dalam ceramahnya itu mengatakan landasannya adalah kalimat-kalimat solihin. Seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh, katanya seperti itu, bahwa Indonesia ini adalah bintu Tarim, Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Tarim, seperti itu. Sehingga seandainya kita tidak bergerak dalam hal ini, sementara mereka itu sudah mengklaim, sudah kebablasan, sudah keterlaluan lah, mengakui Indonesia sebagai bintu Tarim, sebagai milik Tarim, kan sudah melampaui batas. Padahal kan melihat sejarahnya kan, bagaimana itu Mbak Idham sejarahnya Indonesia dengan Tarim? Ya itu yang bilang seperti itu kan hanya turunan Pak Alwi saja dari Yaman. Memang dari sana. Lainnya yang enggak ada, turunan Wali Songo yang dari Uzbekistan, dari Maroko, Maghrib, enggak ada yang bilang kalau Indonesia itu milik Maghrib, bintu Maghrib atau bintu Uzbek, enggak ada. Itu Yaman saja yang ngedabrus seperti itu. Lanjut. Ya Allah, lanjutkan Mbak Idham. Ini ya Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan gini Mbak Idham, kasus Vina Cirebon. Ya, kasus Vina Cirebon itu ada yang mengatakan ini untuk mengerem ramainya di media itu tentang polemik nasab ini. Menurut Mbak Idham bagaimana itu Mbak Idham? Karena kan ramai banget. Kasus Vina Cirebon kan sudah 8 tahun, 2016 sekarang diangkat kembali. Walaupun kita tetap berharap agar segera selesai kan. Tapi kalau saya sendiri kan sudah berkali-kali melihat di berita tentang proses hukum di Indonesia, kan kayak nggak percaya kayak gitu loh Mbak Idham. Nah ini bagaimana Mbak Idham? Ada kemungkinan nggak pemerintah sengaja untuk meng-up berita tentang Vina Cirebon demi untuk agar kasus polemik nasab ini di media nggak begitu ramai begitu Mbak Idham? Pemerintah mengangkat kasus Vina Cirebon agar polemik nasab nggak begitu ramai? Ya enggak, menurut saya pemerintah yang enggak seperti itu, kurang kerjaan banget seperti itu. Itu kan media. Pekerjaannya media kan, apa yang kira-kira nanti viral itu yang dicari. Itu kan yang pekerjaannya itu cari informasi, itu cari berita. Itu kan bukan pemerintah. Pemerintah ngapain?
Tapi kalau menurut saya mungkin saja Mbak Idham. Hah? Mungkin saja karena seperti sampean katakan tadi di awal bahwa seharusnya pemerintah ini ikut andil. Dan ikut andilnya kan tentu terserah dengan apa yang ada di benaknya mereka, mau bagaimana kan kita nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa ngatur mau bagaimana andil pemerintah dalam polemik nasab ini. Mungkin salah satu andilnya dalam polemik nasab ini pemerintah yaitu meng-up kasus-kasus yang lama agar muncul, dan apa namanya, polemik nasab ini nggak begitu rame di media sosial. Nggak bakal berhasil kalau memang itu apa namanya, salah satu trik daripada pemerintah. Itu menurut saya tetap nggak berhasil. Tetap polemik nasab ini akan berjalan terus ketika belum selesai. Itu Begitu ya? ya, iya. Walaupun mungkin tadi ada Laskar Sakera, kemudian ada PGN sampai kenceng-kenceng kayak gitu, tetap terangkat terus enggak? Iya, tetap terangkat terus karena ini belum selesai. Ini masalah bangsa begitu ya Mbak Iya. Idham. Bahkan lebih penting daripada kasus 271 triliun. Lebih penting. Lebih penting ini nasab ya. Iya. Karena kalau 271 triliun itu kan uang negara. Nah, kalau ini kan masalah negara diklaim oleh sebagian orang yang didatangkan ke sini oleh penjajah. Begitu Mbak Idham. Betul. Ya Allah, oke, mungkin ini dulu Mbak Idham ya. Mungkin kopinya diminum dulu Mbak Idham agar jangan terlalu memikirkan Laskar Sakera ini dan PGN. Yang jelas ini polemik nasab ini akan terus berlanjut karena polemik nasab ini sudah masuk ke nurani anak-anak pribumi, sehingga terus menanyakan sampai benar-benar nanti terjawab. Berharap agar pemerintah ikut andil menjadi penengah, PBNU sebagai orang tua, Muhammadiyah sebagai orang tua, sehingga bentrok fisik itu tidak akan pernah terjadi. Allahumma amin. Begitu ya saudara-saudara. Mungkin ini dulu yang bisa kita obrolkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta yang hakiki kepada Kanjeng Nabi dan dzurriyyahnya, serta diarahkan untuk menjadi manusia-manusia yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, karena kita disayangi betul oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.